Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala khawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kultum saya kali ini akan saya awali dengan sebuah cerita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang akan saya ungkapkan ini. Pada suatu hari ada seorang saudagar yang berjalan di pasar. Dia menemukan seekor unta yang bagus yang sedang dijual. Saudagar dan penjual unta ini ternyata adalah negosiator yang terampil. Mereka melakukan tawar-menawar yang begitu sulit. Akhirnya penjual unta merasa senang dengan keterampilannya karena mendapatkan apa yang menurutnya merupakan harga yang sangat fantastis. Sang saudagar itu pun merasa puas karena telah mendapatkan kesepakatan harga yang menurutnya sangat baik dan sangat memuaskan. Saat tiba di rumah, saudagar itu menyuruh pelayannya untuk melepaskan pelana unta. Dengan sedikit kesulitan, pelayan melepaskan pelana yang berat itu seorang diri. Setelah dilepas, pelayan itu menemukan sebuah kantong beludru kecil di bawah pelana, yang ternyata isinya adalah permata-permata berharga. Pelayan itu berseru dengan semangat, "Tuan, Anda membeli unta, tapi lihat apa yang dibawa oleh unta tersebut." Saudagar merasa terkejut ketika melihat perhiasan di telapak tangan pelayannya. Perhiasan itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa, berkilau dan berkelap-kelip di bawah sinar matahari. "Aku membeli unta," katanya, "dan tidak membeli perhiasannya. Aku harus segera mengembalikannya ke penjual unta," lanjut si saudagar. Pelayan itu terperanjat dan berpikir bahwa tuannya benar-benar bodoh. "Tuan, Anda bisa memiliki permata-permata itu dan tidak ada orang lain yang tahu," kata si pelayan. Akan tetapi saudagar itu tetap pada pendiriannya dan segera kembali ke pasar, lalu menyerahkan kantong beludru berisi permata kepada penjual unta. Penjual unta sangat senang dan berkata, "Oh ya, saya lupa bahwa saya menyembunyikan perhiasan di pelana unta ini. Silahkan pilih salah satu permata sebagai hadiah dan sebagai tanda terima kasihku kepadamu." Saudagar itu menjawab, "Saya bertransaksi denganmu hanya untuk membeli unta dengan harga yang adil. Jadi saya tidak bisa menerima itu. Terima kasih, saya tidak perlu imbalan apapun." Penjual unta itu terus mendesak agar saudagar menerima hadiahnya. Akan tetapi saudagar bersikeras menolaknya. Sampai akhirnya si saudagar berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya ketika aku memutuskan untuk membawa kantong itu kepadamu, aku sudah mengambil 2 permata yang paling berharga." Penjual unta terperanjat dengan pengakuan dari saudagar tersebut. Dengan cepat ia mengeluarkan semua permata dari kantong dan melihatnya. Namun dia sangat bingung.
Semua perhiasan saya ada di sini. Perhiasan apa yang Anda ambil? Dua perhiasan yang paling berharga bagi manusia, kata si saudagar, yakni integritas dan penghargaan terhadap diri sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, persaingan hidup yang semakin keras seperti yang kita alami saat ini membuat banyak manusia tidak lagi memperhatikan batasan-batasan hukum maupun syariat. Mereka tidak lagi menghiraukan mana yang halal dan mana yang haram, apalagi yang syubhat. Semuanya ditabrak demi mendapatkan apa yang diinginkan. Banyak orang mengidap kelembekan moral atau sikap serba memudahkan sehingga kehilangan kepekaan terhadap penyelewengan dan kejahatan. Islam hadir untuk manusia. Artinya jantung pesan doktrin Islam terkait erat dengan masalah manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu masalah besar yang dihadapi manusia di dalam membangun peradaban adalah masalah moralitas. Misi kenabian yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengkampanyekan kembali nilai-nilai luhur moralitas. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Hadirin jamaah rahimakumullah, secara ringkas Nabi Muhammad SAW merumuskan misi profetiknya adalah penyempurnaan akhlak yang mulia. Artinya orientasi doktrin Islam adalah masalah akhlak, moralitas, dan integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah kemampuan untuk melakukan hal yang benar atau memilih untuk melakukan yang benar ketika tahu sebetulnya dia bisa lolos ketika melakukan hal yang salah. Seseorang dianggap berintegritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian jujur dan bisa dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati apa yang dia ucapkan, setia, menghargai waktu dan mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup. Jamaah rahimakumullah, unsur utama yang membentuk integritas adalah ihsan. Orang akan berintegritas bila ia yakin betul bahwa Allah melihatnya terus tanpa jeda. Inilah yang disebut dengan ihsan. Kamu menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia selalu melihatmu. Jadi esensi ihsan terletak pada kesadaran akan kehadiran Allah yang selalu menatap dan mengawasi kita. Integritas adalah produk dari konsistensi iman seorang muslim. Integritas adalah buah dari iman yang dipadu dengan takwa. Inti takwa adalah kesadaran yang sangat mendalam bahwa Allah adalah selalu hadir dalam kehidupannya, bahwa Allah menyertainya, Allah mengawasinya, dan Allah memperhitungkan perbuatannya. Pencapaian kesadaran akan kehadiran Allah itu tidak datang tiba-tiba secara instan. Dibutuhkan iman dan kepercayaan yang kokoh. Kekokohan iman pada Allah lahir dari pengetahuan atau makrifah yang benar tentang Allah. Melalui pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diperkenalkan melalui wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, muraqabah tidak mungkin diperoleh oleh seseorang
yang tidak mengetahui dan mengenal Allah sebagai Raqib yang maha mengawasi, di mana di dalam Al-Quran disebutkan wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia beserta kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, biasanya kejahatan dan penyelewengan itu muncul ketika tidak adanya kesadaran bahwa tiap gerak langkah dan hati selalu diawasi langsung oleh Sang Maha Melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai dan juga wibawa seseorang bukanlah ditentukan oleh kekayaan maupun jabatannya, dan tidak pula ditentukan oleh kebagusan rupanya. Akan tetapi nilai dan wibawa seseorang justru ditentukan oleh integritas dan kehormatan dirinya. Oleh sebab itu, untuk menjaga integritas diri, setiap orang harus menjauhkan dirinya dari segala perbuatan maupun perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, seseorang harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak saja dari hal-hal yang haram, bahkan kadang-kadang harus juga menjaga dirinya dari hal-hal yang halal, karena hal tersebut bertentangan dengan kehormatan dirinya. Maka untuk sukses dan terhormat, mari kita bangun integritas diri dengan selalu bersikap jujur, bersikap amanah, taat hukum dan tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.